Kehidupan sehari-hari jutaan orang Mongolia masih mempertahankan gaya hidup nomaden terakhir di dunia. Mereka adalah keluarga yang hidup sama persis seperti nenek moyang mereka. Ribuan tahun lalu, mereka tinggal di tenda tradisional bernama ger, yang dibuat dari rangka kayu dan dilapisi kain felt. Rumah ini sangat cocok untuk hidup berpindah-pindah karena bisa dibongkar dan dipasang kembali dalam waktu kurang dari 1 jam. Yang menarik, ger memiliki kemampuan menjaga suhu lebih baik daripada banyak rumah modern. Tenda ini tetap hangat ketika musim dingin mencapai minus 40 derajat dan tetap sejuk saat musim panas yang sangat panas. Walaupun Mongolia memiliki wilayah hampir 1,5 juta kilometer persegi, luasnya mirip Alaska. Jumlah penduduknya hanya sekitar 3,5 juta. Keluarga nomaden hidup mandiri dengan memelihara 5 jenis hewan utama yaitu kuda, sapi, domba, kambing, dan unta. Di wilayah utara, ada juga keluarga yang memelihara rusa. Untuk memastikan hewan mereka mendapatkan makanan dan air, keluarga harus sering memindahkan seluruh rumah, tinggal dekat sungai saat musim panas dan pindah ke lembah saat musim dingin untuk menghindari angin yang sangat dingin. Bagi para nomaden, hewan ternak terutama kuda adalah harta paling berharga. Mongolia memiliki hampir 5 juta kuda. Artinya rata-rata setiap orang, Mongolia memiliki lebih dari 1 kuda. Anak-anak berusia 5 atau 6 tahun sudah bisa menunggang kuda dengan cepat di padang rumput luas. Orang Mongolia sudah menjinakkan kuda selama 3.000 tahun, membuat mereka sangat ahli dalam mengelola hewan ini. Lalu bagaimana anak-anak nomaden mendapatkan pendidikan ketika rumah mereka terus berpindah? Banyak anak menunggang kuda puluhan kilometer untuk pergi ke sekolah. Sementara yang lain tinggal di asrama khusus untuk keluarga nomaden. Pemerintah juga membuat program pendidikan keliling, mengirim guru dan buku langsung ke daerah terpencil. Dengan cara ini, anak-anak tetap bisa belajar membaca dan menulis meskipun tinggal jauh dari kota. Tidak mandi selama sebulan atau bahkan beberapa bulan adalah hal biasa bagi banyak orang Mongolia. Dan ini bukan karena malas atau kekurangan fasilitas. Kebiasaan ini berasal dari keyakinan spiritual sejak masa Genghis Khan. Ketika bangsa Mongol melakukan penaklukan, para prajurit percaya bahwa air adalah tempat tinggal suci para dewa. Mandi di sungai dianggap sebagai penghinaan terhadap roh yang bisa membawa akibat buruk. Karena itu para prajurit dilarang mandi sepanjang perjalanan panjang mereka. Sebagai gantinya, mereka hanya membersihkan debu di pakaian, menghilangkan kutu, lalu kembali memakai pakaian yang sama sampai benar-benar rusak. Bau badan tidak dianggap sebagai sesuatu yang memalukan, justru dipandang sebagai ciri khas seseorang. Bahkan para jenderal dan prajurit terhormat yang memiliki bau badan kuat tetap dihormati. Saat ini orang Mongolia memang masih mandi lebih jarang dibanding banyak masyarakat lain. Cuaca ekstrem, musim dingin panjang, dan sumber air yang terbatas membuat mandi seringkali sulit dilakukan. Sebagai gantinya, mereka memakai cara lain seperti mandi uap herbal, sering mengganti pakaian, dan menggunakan asap untuk menghilangkan bau. Air tetap dianggap sangat suci. Menggunakan danau atau sungai sebagai tempat buang air adalah pelanggaran besar dan bisa memicu reaksi keras dari penduduk setempat. API juga dianggap suci. Api rumah adalah simbol jiwa keluarga dan membuang sampah, terutama kotoran ke dalam api dianggap melanggar adat dan menghina leluhur. Berapa lama Anda pernah tidak mandi? Coba tulis di komentar dan lihat apakah ada yang bisa melewati kebiasaan orang Mongolia. Keramahan orang Mongolia pada masa lalu begitu kuat sampai tuan rumah kadang menawarkan istri atau putrinya untuk tidur di samping tamu laki-laki. Sebelum salah paham, hal ini tidak ada hubungannya dengan hal yang tidak pantas. Dalam dinginnya malam di padang Mongolia, jika ada tamu laki-laki datang, tuan rumah akan memberi makanan, minuman, dan kadang meminta salah satu perempuan di rumah untuk berbaring di samping tamu agar tubuhnya tetap hangat. Ini dianggap sebagai bentuk penghormatan tertinggi karena tamu dianggap membawa berkah bagi rumah tersebut. Namun kenyataan tradisi ini tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Kehidupan nomaden penuh dengan daging kambing, jarang mandi, dan pakaian tebal yang tidak selalu bersih. Suasana saat berbagi kehangatan bisa terasa cukup berat.
Kebiasaan ini sekarang hampir tidak ada dan hanya bertahan di beberapa komunitas kecil yang masih menjaga tradisi lama. Jika Anda menonton sampai bagian ini, kami senang sekali karena Anda menikmati videonya. Jika suka, silakan bagikan ke teman-teman. Dan jika Anda menonton lewat ponsel, jangan hanya menekan tombol suka. Tekan tombol hype di bawah untuk membantu kami terus membuat konten menarik. Adat pernikahan Mongolia sangat berbeda dari banyak negara. Sebelum menikah, keluarga pengantin perempuan akan membuat permainan khusus untuk pengantin laki-laki dengan melepaskan kudanya dan memintanya menemukan kembali hewan itu. Hadiah pertunangan juga unik, bukan cincin atau perhiasan, tetapi gula, teh, dan tulang pergelangan kaki kuda yang dibungkus kain putih. Semua ini melambangkan keberuntungan, manisnya hubungan, dan ketahanan dalam pernikahan. Untuk diterima sebagai menantu, pengantin laki-laki harus membawa minuman keras ke keluarga pengantin perempuan sebanyak 3 kali, dan semuanya harus diterima sebelum tanggal pernikahan ditentukan. Saat upacara pernikahan berlangsung, pengantin laki-laki harus melalui ujian penting. Ia harus membelah kepala domba yang telah dimasak dengan tangan kosong. Jika gagal, ia akan menjadi bahan ejekan keluarga dan tetangga. Ada juga ritual menyembelih ayam dan memeriksa hati ayam tersebut untuk meramal masa depan rumah tangga. Jika hati berwarna merah cerah dan halus, itu dianggap pertanda baik. Jika kecil atau pucat, itu dianggap kurang baik. Tradisi lama Mongolia juga termasuk aturan bahwa anak laki-laki bungsu dapat mewarisi para istri ayah setelah ayah meninggal. Kecuali ibu kandungnya, tujuannya agar para perempuan tetap terurus. Meskipun banyak orang menganggap para istri adalah warisan paling berharga, jika Anda berada dalam situasi seperti ini, apakah Anda akan menikahi istri ayah Anda atau memilih keputusan lain? Tulis pendapat Anda. Berbeda dengan banyak negara lain, perempuan Mongolia cenderung lebih terdidik dan lebih berhasil secara profesional dibandingkan laki-laki. Mereka banyak bekerja di kantor dan bidang yang membutuhkan pendidikan. Sedangkan laki-laki lebih sering bekerja sebagai penggembala dan petani. Namun keberhasilan ini memunculkan masalah yang tidak terduga. Banyak perempuan sulit menemukan pasangan yang cocok. Data menunjukkan lebih dari 40% laki-laki Mongolia berusia 15 tahun ke atas sudah menikah. Sementara hanya sekitar 32% perempuan yang menikah. Penyebabnya adalah perbedaan pandangan hidup. Perempuan menginginkan kemandirian dan kehidupan modern. Sementara, banyak laki-laki masih berpegang pada pandangan tradisional bahwa perempuan harus tinggal di rumah dan mengurus keluarga. Perbedaan ini membuat banyak perempuan Mongolia mencari pasangan melalui aplikasi kencan internasional. Terutama laki-laki dari Amerika Serikat dan Eropa yang menghargai kesetaraan dan saling mendukung. Perempuan Mongolia juga memiliki penampilan yang menarik bagi laki-laki Barat. Tubuh mereka cenderung kecil, wajah mereka dianggap indah, dan sebagian memiliki mata biru atau hijau karena keturunan Rusia atau Kazakh. Kombinasi kecerdasan, penampilan, dan keterbukaan budaya membuat hubungan lintas negara semakin umum di Mongolia. Ulaanbaatar, ibu kota Mongolia, dikenal sebagai ibu kota paling dingin di dunia. Kota ini berada pada ketinggian sekitar 1.350 meter di atas permukaan laut dan terletak di sepanjang Sungai Tuul. Kondisi iklim di kota ini sering mengejutkan banyak orang. Karena berada di dataran tinggi, jauh dari pantai, dan sangat dipengaruhi tekanan udara dingin dari Siberia. Ulaanbaatar mengalami cuaca yang sangat keras. Iklimnya mirip wilayah Arktik dengan musim panas singkat yang hangat dan musim dingin panjang yang kering serta membeku. Pada bulan Januari, suhu biasanya turun hingga -36 sampai -40 derajat Celcius. Pada pagi hari sebelum matahari terbit, udara dingin berkumpul di dekat permukaan tanah sehingga angin hampir tidak terasa dan suhu yang membeku terasa semakin tajam. Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia tahun 2024, Ulaanbaatar termasuk salah satu kota paling tercemar di dunia saat musim dingin akibat penggunaan batu bara di daerah permukiman ger yang tidak resmi. Meskipun kondisi alam keras dan polusi sering terjadi, di pusat Mongolia modern masih ada puluhan ribu keluarga yang tinggal di rumah portabel tradisional
yang menjadi bagian dari warisan nomaden selama berabad-abad. Permukiman Ger ini menciptakan pemandangan kota yang unik karena gaya hidup kuno berdampingan dengan infrastruktur modern. Jika Anda berencana berkunjung ke Mongolia, siapkan diri untuk menghadapi kekurangan sayuran. Pola makan tradisional Mongolia hampir seluruhnya bergantung pada daging dan produk susu. Sementara sayuran jarang hadir dalam hidangan sehari-hari. Negara ini mengalami musim dingin yang sangat panjang dan sangat dingin, serta musim panas yang singkat, sehingga pertanian sulit berkembang. Sebagian besar tanah hanya cocok untuk penggembalaan, bukan menanam tanaman. Akibatnya, sayuran harus diimpor dengan biaya tinggi atau dibekukan untuk disimpan, sehingga tidak umum dalam masakan tradisional. Orang Mongolia biasanya mengonsumsi daging domba, sapi, kuda, serta berbagai produk susu seperti yogurt, keju kering, dan mentega. Jika Anda pecinta daging, Mongolia bisa terasa seperti tempat yang menyenangkan. Namun jika Anda vegetarian, tinggal di negara ini akan menjadi tantangan berat. Masyarakat di sini biasa makan daging pada 3 waktu makan. Daging dimasak dengan banyak cara, seperti direbus, ditumis, dipanggang, dikeringkan, atau bahkan dimasak dengan susu. Jika Anda diundang makan di rumah keluarga Mongolia, Anda mungkin akan disajikan khorhok, yaitu daging domba yang dimasak bersama batu panas, sehingga menciptakan rasa yang khas. Selain daging, minuman penting dalam budaya Mongolia adalah teh susu asin yang disebut suutei chai. Jangan membayangkannya seperti teh susu manis dari negara lain. Teh ini dibuat dari teh hitam kuat, susu sapi atau kuda, air, dan garam. Kadang mereka menambahkan lemak atau mentega agar memberi lebih banyak energi, sehingga minuman ini mirip sup ringan. Ada juga minuman yang membuat banyak wisatawan bingung, yaitu minuman mata domba. Ya, benar, minuman ini dibuat dari kaldu daging atau cuka encer, dengan satu mata domba utuh di dalamnya. Orang Mongolia percaya minuman ini dapat mengatasi mabuk dan memulihkan kondisi tubuh setelah minum alkohol. Orang Mongolia juga sangat menyukai es krim. Bahkan ketika suhu di luar sangat dingin, penjual es krim tetap berjualan di jalanan meskipun musim dingin mencapai suhu ekstrem. Ada cerita yang mengatakan bahwa bangsa Mongol adalah pencipta awal es krim. Saat melakukan perjalanan jauh, mereka membawa susu dan mentega dalam kantong kulit di atas kuda. Lalu guncangan dan suhu beku membuat bahan itu berubah menjadi mirip es krim. Saat malam tiba, Mongolia memperlihatkan dua sisi yang sangat berbeda. Di Ulaanbaatar, kehidupan malam ternyata cukup ramai dan penuh energi, berlawanan dengan anggapan bahwa kota ini tenang dan tradisional. Pusat kota dipenuhi bar, klub malam, dan pub yang tetap meriah hingga dini hari. Anak muda di Ulaanbaatar menyukai musik dengan tempo cepat seperti EDM, hip-hop, rock, dan musik dansa. Beberapa tempat hiburan bahkan menghadirkan DJ dari luar negeri, sehingga suasana terasa lebih internasional. Kota ini juga memiliki banyak bar bergaya barat yang menyediakan bir impor, koktail, dan panggung musik langsung. Yang membuat kehidupan malam Ulaanbaatar menarik adalah adanya klub yang menggabungkan musik modern dengan pertunjukan budaya tradisional, sehingga menghasilkan pengalaman baru bagi wisatawan dan warga setempat. Perpaduan ini menunjukkan bagaimana Mongolia mencoba menjaga warisan lama sambil menikmati kehidupan modern. Pilihan makanan malam di Ulaanbaatar juga sangat beragam. Di sepanjang jalan utama, terutama di sekitar lapangan Sukhbaatar, banyak penjual makanan yang buka hingga larut malam. Hidangan favorit termasuk buus, yaitu pangsit daging kukus, kusur, yaitu roti goreng berisi daging, serta sup panas berbahan daging merah. Banyak orang juga menikmati sate panggang ala Rusia yang dimasak langsung di atas arang. Alkohol adalah bagian penting dalam kehidupan malam Mongolia. Vodka menjadi minuman yang paling banyak dipilih di pesta modern. Tetapi banyak orang masih menyukai airak, yaitu susu kuda yang difermentasi. Minuman ini sangat umum di komunitas yang tinggal di Ger dan di restoran yang mempertahankan suasana lokal. Bagi yang lebih suka suasana tenang, Ulaanbaatar menyediakan banyak pilihan lain. Ada kafe yang buka hingga malam hari, menyajikan teh, kopi, kue, dan menyediakan akses internet gratis.
Beberapa perpustakaan kecil dan ruang baca juga tersedia untuk pelajar atau pekerja yang mencari tempat belajar setelah jam kerja. Namun ketika meninggalkan ibu kota menuju daerah pinggiran, suasananya sangat berbeda. Banyak keluarga masih tinggal di rumah ger tradisional, berkumpul di dekat api untuk memasak, berbagi cerita, dan mempersiapkan hari berikutnya. Di beberapa wilayah, listrik belum menjangkau semua rumah, sehingga penduduk mengandalkan lampu minyak atau lampu tenaga surya untuk menerangi malam. Transportasi di Mongolia sangat berbeda dari yang dibayangkan kebanyakan orang. Hal pertama yang membuat wisatawan terkejut adalah kendaraan. Dengan setir kiri dan setir kanan bisa berjalan berdampingan di jalan yang sama tanpa aturan khusus. Alasan kondisi ini adalah Mongolia mengimpor banyak mobil bekas dari berbagai negara. Banyak datang dari Jepang yang memakai setir kanan dan dari Korea Selatan yang memakai setir kiri. Jika Anda berjalan di kota, Anda akan sering melihat mobil Toyota Prius. Penduduk setempat bahkan menyebut Mongolia sebagai kerajaan Prius karena jumlah mobil ini dikatakan lebih banyak daripada jumlah taksi di Bangkok. Meski mobil semakin banyak, di daerah pedesaan orang masih mengandalkan kuda dan unta untuk bepergian. Tidak jarang, kendaraan modern berhenti untuk memberi jalan kepada kuda yang melintas di jalan berdebu di tengah padang luas. Pemandangan ini membuat cara transportasi kuno dan modern tampak berjalan berdampingan secara alami. Ketika Anda keluar dari Ulaan Baatar, Anda akan segera menemukan bahwa jalan beraspal sangat sedikit. Selain beberapa rute utama, sebagian besar jalan hanyalah tanah atau kerikil. Hal ini wajar, karena wilayah Mongolia sangat luas dan jumlah penduduknya sangat kecil, sehingga membangun jalan beraspal di seluruh negeri akan sangat mahal. Jika Anda ingin menyetir sendiri, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Selalu isi penuh tangki atau bawa cadangan bahan bakar. Di banyak rute, Anda tidak akan menemukan pompa bensin atau tempat istirahat dalam jarak ratusan kilometer. Jalan juga tidak memiliki tanda yang jelas, sehingga Anda harus mengandalkan GPS atau peta. Jika tersesat atau kehabisan bensin, Anda harus menunggu kendaraan lain lewat untuk meminta bantuan. Walaupun jumlah penduduk sedikit, kecelakaan lalu lintas tetap sering terjadi di pedesaan Mongolia. Penyebabnya antara lain jalan yang tidak jelas, banyak pengemudi yang memacu kendaraan terlalu cepat, dan kondisi alam yang berat seperti badai pasir serta badai salju saat musim dingin ketika jalan membeku dan banyak kendaraan tidak memiliki ban yang sesuai. Negara ini dikenal sebagai salah satu tempat dengan kekayaan mineral terbesar di dunia. Tetapi masyarakatnya masih menghadapi kesulitan ekonomi meskipun memiliki lebih dari 80 jenis mineral dan cadangan logam langka yang besar. Negara ini belum mampu memanfaatkan sumber daya tersebut secara maksimal. Mongolia memiliki tambang Oyu Tolgoi, salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Tambang ini sangat penting bagi perekonomian nasional, memberikan kontribusi besar pada ekspor dan pendapatan negara, serta menarik investasi asing. Namun selain proyek besar seperti ini, banyak sumber daya lain yang belum dikelola karena kurangnya teknologi, tenaga ahli, dan biaya produksi yang sangat tinggi. Akibatnya, pendapatan dari sektor pertambangan masih belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Di sisi lain, industri masih berkembang lambat dan sektor pertanian menghadapi tantangan berat. Kondisi alam yang keras membuat pertanian sulit berkembang. Sementara penggembalaan hewan yang menjadi sumber mata pencarian utama terancam oleh penggurunan, berkurangnya padang rumput, dan mengeringnya sungai dan danau. Ekonomi Mongolia masih kecil dengan pendapatan domestik bruto sekitar 20 miliar dolar per tahun, jauh di bawah wilayah Mongolia. Dalam di Cina yang mencapai lebih dari 50 miliar dolar, dengan lapangan kerja yang terbatas, pendapatan rendah, dan kondisi hidup yang sulit. Berbagai masalah sosial muncul. Salah satu dampak paling mengkhawatirkan adalah banyak perempuan yang terpaksa bekerja di lingkungan tidak aman, seperti industri hiburan dewasa demi bertahan hidup. Diperkirakan sekitar 19.000 orang bekerja di sektor ini, terutama di daerah tambang yang dipenuhi pekerja laki-laki dan memiliki fasilitas sosial yang sangat minim serta pengawasan hukum yang lemah.
Tahun baru tradisional di Mongolia disebut Chagaansar, yang berarti bulan putih. Perayaan ini adalah yang terbesar dan paling penting setiap tahun. Biasanya berlangsung pada bulan Februari dan menandai masuknya tahun baru yang penuh harapan dan pembaruan. Berbeda dengan negara Asia lainnya yang memakai warna cerah untuk merayakan tahun baru. Masyarakat Mongolia lebih memilih warna putih. Selama 3 hari perayaan, masyarakat memakai pakaian putih tradisional, bertukar hadiah berwarna putih, menunggang kuda putih, dan menyiapkan hidangan tahun baru yang sebagian besar berwarna putih karena dibuat dari produk susu. Dalam budaya mereka, putih melambangkan kemurnian, keberuntungan, dan awal yang lancar. Mengunjungi keluarga Mongolia saat Chagaansar memberikan pengalaman budaya yang sangat menarik. Tuan rumah biasanya adalah anggota tertua dalam keluarga dan menyiapkan hidangan tradisional seperti teh susu dan pangsit daging kukus. Hidangan ini memiliki makna simbolis, yaitu harapan untuk kehidupan yang cukup, damai, dan utuh di tahun yang baru. Namun, menawarkan dan meminum alkohol saat Chagaansar memiliki aturan khusus. Saat berkunjung ke rumah seseorang, Anda harus membungkuk di depan altar keluarga, lalu memberi salam resmi kepada para tetua. Ketika tuan rumah menawarkan minuman keras, Anda tidak boleh duduk sebelum semua aturan selesai dilakukan, dan Anda harus menghabiskan minuman tersebut sebelum pulang. Anda akan menerima hadiah kecil seperti permen, coklat, pakaian, atau barang rumah tangga. Hadiah harus diterima dengan kedua tangan sebagai bentuk penghormatan. Selain Chagaansar, Mongolia juga memiliki festival budaya besar bernama Naadam, yang biasanya diadakan pada bulan Juli. Festival olahraga tradisional ini sering disebut Olimpiade Padang Rumput, karena terdiri dari 3 olahraga utama Mongolia, yaitu pacuan kuda, memanah, dan gulat. Keunikan Naadam terletak pada tidak adanya batasan usia. Dalam pacuan kuda, anak-anak berusia 6 hingga 13 tahun dapat ikut serta. Balapan dilakukan di padang luas dan jaraknya bisa mencapai 30 km, sehingga membutuhkan kemampuan mengatur kuda dan stamina yang luar biasa. Memanah menggabungkan teknik tradisional dengan ketepatan modern, menggambarkan kembali sosok pemanah nomaden dari sejarah Mongolia. Gulat menjadi cabang yang paling menarik karena tidak ada pembagian berat badan. Akibatnya, sering terjadi kejutan ketika pegulat berukuran lebih kecil mampu mengalahkan lawan yang jauh lebih besar, menciptakan suasana yang sangat seru bagi penonton. Pemujaan alam di Mongolia telah berlangsung selama ribuan tahun dan tercermin dalam legenda serta lukisan batu yang tersebar di seluruh negeri. Tradisi memuja sungai dan gunung suci adalah warisan budaya penting yang dibentuk dan dijaga masyarakat Mongolia sejak zaman kuno. Orang Mongolia percaya bahwa gunung tinggi yang megah adalah tempat tinggal para dewa, tempat yang memberikan kebahagiaan dan berkah bagi seluruh makhluk hidup. Oleh karena itu, masyarakat di sini selalu menghormati dan menjaga keaslian alam gunung. Keyakinan ini membantu melestarikan lingkungan dan satwa liar di wilayah padang rumput luas ini. Sejak masa Xiongnu hingga Genghis Khan, para penguasa membuat aturan yang mewajibkan pemujaan gunung suci setiap tahun. Setelah perubahan politik, tradisi ini mulai memudar. Tetapi pada 16 Mei tahun 1995, Presiden Mongolia saat itu mengeluarkan keputusan untuk mendukung upaya menghidupkan kembali tradisi pemujaan Gunung Suci. Sejak saat itu, negara ini kembali melakukan upacara nasional untuk menghormati Gunung Suci. Gunung Suci diberi nama berdasarkan bentuknya, hubungan dengan langit dan bumi, kaitan dengan dewa, serta gelar yang diberikan para pemimpin sepanjang sejarah Mongolia. Gunung Otgontenger yang berada di ketinggian 4.008 meter di atas permukaan laut adalah salah satu gunung suci terpenting dan paling dilindungi. Gunung ini merupakan puncak tertinggi di pegunungan Khangai dan merupakan habitat hewan langka seperti macan tutul salju, rusa merah, dan domba argali. Gunung Bogdkan memiliki hutan lebat yang termasuk kawasan lindung tertua di dunia dan sudah dilindungi sejak abad ke-18. Pegunungan Tavanbogd memiliki titik tertinggi Mongolia, yaitu 4.374 meter di atas permukaan laut. Terakhir, Gunung Burkan Khaldun di Pegunungan Khenti dipercaya sebagai tempat kelahiran dan peristirahatan terakhir Genghis Khan.
Masyarakat Mongolia menyebutnya Gunung Dewa dan UNESCO menetapkannya sebagai situs warisan dunia pada tahun 2015. Di Mongolia ada sebuah danau yang dijuluki penduduk sebagai adik dari Danau Baikal. Danau Khovsgol yang berada di Mongolia Barat. Laut dekat perbatasan Rusia, terletak sekitar 200 km dari ujung selatan Danau Baikal. Keduanya terhubung melalui sungai Egi Ingol, sehingga disebut sebagai danau bersaudara. Khovsgol berada pada ketinggian 1.645 meter di atas permukaan laut. Memiliki panjang maksimum 136 km dan kedalaman maksimum 262 meter. Danau ini merupakan danau air tawar terbesar di Mongolia berdasarkan volume dan terbesar kedua berdasarkan luas. Danau ini menyimpan hampir 70% air tawar Mongolia dan 0,4% air tawar dunia. Air danau sangat bersih sehingga dapat diminum langsung tanpa pengolahan. Kondisi ini membuat habitat ikan sangat baik dan menciptakan ekosistem yang beragam. Bersama Danau Baikal, Khovsgol termasuk salah satu dari 20 danau purba dunia yang telah berusia lebih dari 2 juta tahun. Danau ini juga dianggap sebagai danau paling murni di Mongolia. Sejak tahun 1992, danau dan wilayah sekitarnya ditetapkan sebagai Taman Nasional Mongolia. Daerah ini terkenal dengan pemandangan alam megah berupa hutan lebat, sungai deras, permukaan danau yang jernih, dan pegunungan berbatu. Di Khovsgol, pengunjung dapat melakukan berbagai kegiatan menarik seperti berjalan di hutan taiga, menunggang kuda di sekitar danau, mengamati burung liar, dan mengenal kehidupan masyarakat Saatan. Mereka adalah salah satu kelompok nomaden pemelihara rusa terakhir di Mongolia yang tinggal di Pegunungan Sayan dan masih mempertahankan budaya penyembuhan tradisional. Dari November hingga April, permukaan Danau Khovsgol membeku sepenuhnya sehingga berubah menjadi arena es luas. Pada masa ini diadakan festival es besar dengan berbagai kegiatan tradisional seperti memanah, menunggang kuda, tarik tambang, seluncur es, dan membuat patung es. Gurun Gobi adalah salah satu gurun terbesar di Asia dengan luas hampir 1,3 juta kilometer persegi di Mongolia dan Cina. Daerah ini sangat penting untuk penelitian fosil dinosaurus dari periode Kapur Akhir yang merupakan tahap akhir evolusi dinosaurus. Lebih dari 100 tahun, penelitian telah menemukan lebih dari 80 jenis dinosaurus di wilayah Gobi Mongolia. Pada tahun 1923, ketika mencari bukti manusia purba, seorang peneliti Amerika secara tidak sengaja menemukan telur dinosaurus pertama di daerah Flaming Cliffs. Setelah penemuan itu, ekspedisi gabungan Polandia-Mongolia pada tahun 1965 menemukan jejak kaki dan tulang dinosaurus, termasuk 2 lengan depan raksasa dengan 3 cakar di setiap lengan. Selain nilai arkeologinya, Gurun Gobi terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah seperti tembaga, emas, dan batu bara. Gurun ini menarik bagi pencinta alam liar melalui kegiatan seperti berjalan di atas pasir, menunggang unta, menjelajahi gua, dan melihat tebing-tebing unik. Walaupun kondisinya berat, gurun ini tetap menjadi rumah bagi berbagai hewan langka seperti keledai liar Mongolia, beruang Gobi, dan serigala sehingga menciptakan ekosistem khas di salah satu lingkungan paling menantang di dunia. Salah satu hal yang paling mengejutkan wisatawan di Mongolia adalah perubahan suhu yang drastis dalam satu hari. Suhu pagi bisa hanya 8 derajat Celcius, meningkat menjadi hampir 25 derajat pada siang hari, lalu turun tajam pada sore hari sehingga membuat tubuh menggigil. Perubahan suhu ini terjadi tidak hanya di padang rumput, tetapi juga di ulaan batar, sehingga Anda perlu mengenakan pakaian berlapis yang mudah dilepas atau dipakai kembali. Transportasi umum di Mongolia masih sederhana dan membingungkan bagi wisatawan. Rute bus tidak ditulis dalam bahasa Inggris dan pengemudi jarang bisa berbahasa asing. Tanpa memahami bahasa Mongolia, perjalanan bisa sulit. Unduh peta offline dan simpan lokasi penting seperti hotel atau terminal bus besar agar mudah menunjukkan arah kepada penduduk jika membutuhkan bantuan. Wilayah Mongolia sangat luas dan banyak daerahnya tidak berpenghuni sehingga infrastruktur terbatas. Perjalanan antar lokasi bisa mencapai ratusan kilometer tanpa tempat istirahat.
Bawalah air minum dan makanan ringan lebih banyak daripada saat bepergian di Eropa atau Asia Tenggara. Ada kasus wisatawan hanya membawa sedikit air dan harus melewati 5 jam perjalanan dalam keadaan haus dan tidak nyaman. Masakan Mongolia unik, tetapi sangat bergantung pada daging merah, terutama daging domba dan sapi. Sayuran hijau jarang, dan harganya mahal karena harus diimpor atau ditanam di rumah kaca. Jika Anda terbiasa makan banyak sayuran, pertimbangkan membawa multivitamin atau membeli salad dan buah di supermarket besar Ulaanbaatar sebelum pergi ke daerah pedesaan. Terakhir, internet di Mongolia cukup murah dan stabil, terutama di ibu kota. Namun ketika keluar dari kota, sinyal ponsel melemah atau hilang sepenuhnya. Jika Anda mengandalkan peta online atau perlu komunikasi rutin, beritahu keluarga sebelum berangkat dan unduh peta offline agar tidak tersesat di padang rumput luas tanpa sinyal. Ke-15 fakta mengejutkan ini menunjukkan bahwa Mongolia bukan sekadar tempat wisata biasa, tetapi sebuah jendela menuju cara hidup manusia yang benar-benar berbeda. Apa yang paling membuat Anda terkejut tentang Mongolia? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda berencana mengunjungi negara luar biasa ini, beritahu saya fakta mana yang membuat Anda paling bersemangat atau paling khawatir. Saya membaca setiap komentar dan senang mendengar pandangan Anda tentang penemuan budaya yang menakjubkan ini. Jangan lupa berlangganan dan aktifkan tombol notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Semoga Anda menikmatinya. Dukungan Anda sangat berarti. Semoga sukses selalu. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.